Memiliki kepercayaan diri. Dengan kepercayaan diri, kamu telah menang sebelum kamu memulai. Kutipan dari Marcus Garvey, tokoh politik terkemuka asal Jamaika. Seberapa tinggi keyakinan kita pada diri sendiri saat ini? Ketika kita menghadapi ujian, meskipun telah mempersiapkan diri dengan baik, belajar materi yang akan diuji, dan berlatih mengerjakan soal, masih ada kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan. Misalnya, jika soal yang muncul berbeda dari yang telah dipelajari, atau merupakan pertanyaan improvisasi dengan tema yang berbeda. Menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan, seringkali muncul keraguan terhadap kemampuan diri. Dalam situasi ini, ada dua pilihan yang mungkin: meningkatkan usaha belajar, atau menyerah. Ketika saya masih di sekolah dasar, seorang teman saya dituduh menyontek oleh guru karena mendapat nilai bagus dalam ujian matematika. Padahal, selama proses pembelajaran, ia terlihat kesulitan memahami materi pembagian. Meskipun ketua kelas membela temannya, guru tetap menurunkan nilainya. Keputusan ini membuatnya marah dan bahkan memutuskan untuk berhenti belajar matematika karena merasa tidak adil. Padahal, keberhasilannya dalam ujian berkat bimbingan dari ayahnya. Penjelasan dari ayahnya membuatnya lebih mudah memahami pembagian yang sebelumnya sulit dipahami. Banyak hal dapat meragukan kemampuan diri seseorang selama perjalanan hidupnya. Seringkali, hal ini disebabkan oleh perlakuan orang lain terhadap kita. Perlakuan seperti direndahkan, tidak dihargai, dituduh, diminta untuk diam, dan sebagainya dapat membuat kita meragukan diri sendiri. Jika tidak dihadapi dengan tepat, hal ini bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai tujuan. Ketika memasuki usia dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, termasuk kata-kata dan tindakan orang lain. Akan selalu ada orang yang berusaha merendahkan, menuduh, atau mengurangi prestasi kita. Yang bisa kita kendalikan adalah emosi dan respon kita terhadap perlakuan tersebut. Keyakinan diri adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan mental yang kuat. Ini adalah kepercayaan pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan. Keyakinan diri tidak hanya penting dalam menghadapi tantangan, tapi juga dalam mengambil inisiatif dan membuat keputusan berani. Untuk mendapatkan kembali keyakinan diri yang mungkin sempat hilang, kita perlu mengenali potensi kita sendiri. Terus berupaya meningkatkan kualitas diri, baik dari segi kemampuan maupun kepribadian. Dengan begitu, kita bisa memunculkan kembali keyakinan diri yang selama ini tersembunyi. Keyakinan diri bukan hanya tameng menghadapi kesulitan, tapi juga penggerak untuk mengambil langkah berani dan meraih potensi terbaik. Memunculkan keyakinan diri yang tersembunyi. Membangkitkan keyakinan diri yang tersembunyi bukanlah hal yang mudah. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, mengenali kelebihan diri. Terlalu sering kita meremehkan potensi yang ada dalam diri hanya karena menganggapnya sepele. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kemampuan memasak kita dianggap luar biasa oleh orang lain. Sebagai contoh, influencer Instagram bernama Sanders Kitchen sukses merilis 3 buku panduan memasak. Ini membuktikan bahwa setiap keahlian memiliki nilai yang berarti. Mulailah menyadari bahwa apapun yang kita kuasai bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Keyakinan diri adalah hal terpenting dalam hidup. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda dapat melakukan apa saja. Oprah Winfrey. Kedua, berani menjadi diri sendiri. Setelah mengakui kelebihan yang dimiliki, langkah berikutnya adalah memiliki keberanian untuk menunjukkan jati diri. Media sosial bisa menjadi alat yang kuat untuk mengekspresikan siapa kita. Baik ceria maupun pemalu, tak ada alasan untuk menyembunyikan siapa diri kita. Banyak orang membuat konten tanpa menampilkan wajah. Itu sah-sah saja. Yang penting, jadilah otentik. Jangan takut akan penilaian orang lain. Ketiga, mulai melakukan hal yang kita sukai. Keyakinan diri tumbuh saat kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan passion.
bukan karena tren atau tekanan dari orang lain. Jika kita tertarik menjadi barista karena kagum dengan seni foam milk, kejar itu. Meski tren lain mungkin lebih populer. Konsistensi dalam melakukan apa yang kita sukai akan memperkuat rasa percaya diri. Keempat, menjaga kesehatan diri. Keyakinan diri lahir dari tubuh dan pikiran yang sehat. Jangan korbankan kesehatan demi mengejar mimpi. Sukses sejati bukan hanya soal pencapaian, tapi juga kesejahteraan. Rawatlah tubuh dan pikiran dengan baik. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, keyakinan diri adalah kunci berharga. Dengan keyakinan diri, kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih mantap, mengambil risiko yang diperlukan, dan bergerak maju menuju tujuan kita. Mari terus memunculkan keyakinan diri yang tersembunyi. Dengan mengenali potensi, berani jadi diri sendiri, mengejar passion, dan menjaga kesehatan. Dengan begitu, kita akan semakin dekat dengan impian, menggali potensi melalui keyakinan diri yang kuat. Keyakinan diri yang kokoh adalah fondasi dalam mengeksplorasi potensi tersembunyi. Ia membantu kita menghadapi tantangan dan mengambil langkah besar. Tanpa kepercayaan diri, seseorang akan ragu-ragu dan takut gagal. Itu akan menghambat kemampuannya untuk maju. Keyakinan diri adalah api yang membakar semangat. Ia mendorong kita untuk tidak menyerah, bahkan saat menghadapi rintangan. Ia juga membentuk realitas kita karena kita yakin bahwa kita mampu. Orang percaya diri lebih berani mengambil risiko, siap mengeksplorasi peluang baru, dan mampu mengatasi tantangan dengan sikap positif. Keyakinan diri yang kuat bukan hanya tentang diri kita, tapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan dampak positif bagi orang lain. Salah satu contoh inspiratif adalah kisah Tirto Utomo, lahir di Wonosobo, 9 Maret 1930. Tirto adalah pendiri Aqua, merek air mineral terkemuka di Indonesia. Perjalanannya tidak mudah. Sejak kecil, ia terbiasa kerja keras dan harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, ia bekerja di harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Namun di tahun 1999, ia dipecat. Tapi Tirto tidak menyerah. Ia melanjutkan pendidikannya dan lulus sebagai sarjana hukum. Di awal tahun 70-an, Tirto menyambut delegasi perusahaan anak EMS dan menyadari pentingnya air minum yang steril. Dari situ, lahirlah ide mendirikan perusahaan air mineral. Pada tahun 1924, lahirlah Aqua. Meskipun banyak yang meragukan, Tirto yakin. Dengan kerja keras dan keyakinannya, ia mengubah cara pandang masyarakat. Sekarang Aqua identik dengan air mineral berkualitas. Kisah Tirto membuktikan bahwa keyakinan diri bisa mengantar kita pada kesuksesan besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.